Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi untuk melanjutkan sesi praktek kerja industri daring bersama Kampus Digital Indonesia. Teman-teman dari SMK Bakti Kudus, selamat pagi semuanya. Kemarin dari Bu Widi sempat menyampaikan terkait kendala-kendala untuk penugasan. Insya Allah sudah kami koordinasikan dengan trainer terkait. Mungkin nanti di sesi mandiri akan digunakan untuk membahas lebih lanjut terkait kendala-kendalanya. Untuk hari ini, sesi hari ini dengan Mbak Meli untuk konten video ya Mbak hari ini. Kemarin Iya, untuk Mbak. konten logo dan flyer untuk classroom masih disesuaikan, nanti akan kami infokan kembali jika sudah tersedia untuk tugas logonya. Untuk hari ini sebelum memulai kegiatan, mari kita baca basmalah bersama agar berjalan lancar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ke sesi inti yaitu dengan Mbak Meli. Teman-teman jika ada kendala maupun ada yang ditanyakan silakan langsung disampaikan ke Mbak Meli untuk bisa ditanggapi seperti itu. Mbak Meli siap? Siap, Mbak. Oke, waktu dan tempat kami persilakan Mbak Meli. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Lulu. Ini langsung saja ya, akan kita mulai sesi pagi hari ini. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Oke, kita lanjut saja seperti tadi yang dibilang oleh Mbak Lulu ya. Hari ini kita materinya adalah pembuatan video TikTok. Saya akan share screen terlebih dahulu. Saya mau izin ini ya, saya menggunakan dua device. Yang pertama saya menggunakan ponsel untuk kamera. Yang kedua ini saya menggunakan PC saya ya, seperti yang kemarin. Oke, baik, sudah terlihat ya. Nah, oke, materi kita pagi hari ini adalah editing video. Nanti banyak materinya, juga mungkin nanti spill-spill sedikit untuk prakteknya. Saya yakin juga teman-teman, apalagi di zaman sekarang ya, teman-teman pastinya sudah pernah ngedit video sendiri. Sekarang sudah banyak platformnya ataupun aplikasi untuk pengeditan video ya. Nggak harus punya komputer ataupun laptop. Sekarang tuh bisa ngedit video dari HP ya. Jadi saya yakin kayaknya teman-teman sudah cukup bisa ya untuk editing video. Nah, untuk materi hari ini kita akan melajari 5 poin ini ya. Pertama nanti ada untuk tips membuat video TikTok. Jadi sebelum membuat video, apalagi itu ya video yang nanti untuk di TikTok, diupload di TikTok, video produk. Sebenarnya tuh tips-tipsnya apa saja biar menjadi video yang bagus untuk diupload di TikTok. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang tips agar video yang kita upload di TikTok ya, itu bisa FYP atau viral lah ya. Nah, terus selanjutnya nanti kita akan melajari daftar panduan kualitas materi iklan di TikTok. Jadi TikTok sendiri memiliki persyaratan nih, biar videonya bisa terupload di aplikasi tersebut dan juga tidak melanggar aturan-aturan yang diberikan oleh TikTok. Seperti itu ya. Selanjutnya nanti ada beberapa aplikasi editing video, dan nanti yang terakhir nanti ada cara mengedit video TikTok. Kita lanjut. Nah, ini dia ada beberapa tips untuk membuat video di TikTok ya, aturan-aturannya. Yang pertama,
itu wajib banget membuat video dengan layar penuh kalau bisa ya. Jadi layar satu HP gitu. Nah, biasanya kalau video TikTok itu biasanya menggunakan rasio 9:16 ya. Jadi videonya bentuknya potret ya, potret seperti HP gitu, memanjang tinggi. Jadi nggak video seperti yang di YouTube ya, yang landscape. Karena di aplikasi TikTok sendiri memang tampilannya kebanyakan memang buat handphone ya, buat ponsel, buat HP. Jadi kalau bisa buat videonya juga rasio rasio untuk HP ya, untuk ponsel. Selanjutnya kontennya itu full screen, biasanya terbukti untuk meningkatkan interaksi ya. Contohnya seperti kita ya, kalau lihat video di TikTok itu sekarang biasanya kan melihat video itu nggak di TV lagi ya, ataupun nggak di komputer atau di laptop, tapi lebih enakan di handphone ya, sambil duduk, bisa sambil tiduran juga. Nah, kalau kontennya yang kita lihat itu kecil ya di HP, nggak kelihatan, ataupun dari ukuran HP, dia ukurannya cuma kecil di tengah, itu biasanya nggak nyaman ya buat kita nontonnya. Jadi kalau bisa membuatnya itu full screen ya. Nah, yang kedua pastinya menambahkan suara. Kan bayangin ada video tanpa suara, pasti kita akhirnya juga nggak bakal nonton videonya gitu ya. Nah, suara sendiri itu ada musik ataupun ada voice over, suara seperti biasa, ataupun ada efek-efek tertentu. Biasanya kan ada video dari adegan satu ke adegan dua, terus ada transisinya. Nah, biasanya tuh ada suara efek-efeknya kayak gitu. Atau biasanya kalau videonya video memes gitu, lucu-lucuan, hiburan, nah biasanya kayak ada suara yang ledakan atau apa kayak gitu. Itu suara-suara efek ya. Itu biasanya sangat penting di TikTok, jadi biasanya lebih menghibur gitu kalau suaranya juga interaktif. Selanjutnya menggunakan irama yang sesuai dengan brand ataupun video. Jadi jangan yang penting ada video, yang penting ada lagu, tapi lagunya nggak sesuai sama video. Orang juga pasti lihatnya, wah ini video kok aneh banget, videonya apa, suaranya apa, seperti itu. Lalu biasanya ini yang cukup penting, apalagi kalau seandainya kita membuat video untuk produk ya, produk memanfaatkan musik library yang ada di TikTok untuk memastikan musik bebas royalti ya. Ini yang cukup booming akhir-akhir ini ya, bayar royalti tentang musik. Nah, di TikTok juga ada. Jadi kalau seandainya ternyata di lagu yang kita gunakan itu ternyata belum ada di ruang penyimpanannya TikTok, biasanya dari pihak TikTok itu akan menghapus suara video kita ataupun menghapus video. Jadi kan rada eman-eman ya, kita sudah membuat video, sudah mengupload, tapi ternyata pas diupload suaranya hilang atau bahkan bisa videonya hilang ke banned gitu ya. Jadi kalau bisa menggunakan musik yang memang sudah disediakan oleh TikTok seperti itu. Yang poin ketiga itu kalau bisa membuat videonya kontennya itu singkat tapi efektif ya. Nah, biasanya kalau di video TikTok itu idealnya memang 21 sampai 34 detik. Jadi nggak terlalu panjang, Mbak. Panjang gitu. Orang kalau lihat video panjang-panjang juga lama-lama bosen akhirnya scroll gitu kan. Jadi kalau bisa nggak usah panjang-panjang tapi ngena gitu videonya. Oh, ini tuh video tentang jualan baju gitu. Karena biasanya semakin singkat dan jelas, semakin mudah ditonton sampai selesai. Karena ini nanti juga akan mempengaruhi engagement dari video kalian. Kalau seandainya videonya cuma dilihat 3 detik pertama aja, habis itu scroll, nah biasanya engagementnya dia nggak akan naik. Jadi penontonnya itu nggak akan bertambah. Karena dilihat dari penonton awal, kayaknya ini videonya nggak menarik. TikTok akan merasa bahwa oh video ini nggak menarik, nggak bakal saya kasih ke penonton yang lebih luas seperti itu. Selanjutnya yang keempat itu ada produksi videonya itu tidak perlu yang rumit atau yang sangat susah sekali ya. Jadi tidak wajib peralatan mahal, cukup smartphone, HP ya dengan kamera baik minimal ada 720 ke atas.
Terus fokus pada kualitas pesan tadi ya, bukan rumit produksinya. Jadi nggak perlu nih, oh saya mau buat video, haruskah saya menggunakan kamera yang mahal, haruskah lensanya juga yang bagus, haruskan saya produksinya pakai komputer atau alat multimedia yang mahal, terus eh, pas waktu pengeditannya, oh haruskah saya pakai color grading, haruskah saya editnya sebaik mungkin seperti film. Tapi eh, pas waktu jadi ternyata videonya nggak jelas. Jadi apa namanya tadi ya, ada pesannya, ternyata videonya itu nggak efektif gitu. Jadi pesan yang disampaikan malah tidak diberikan ke yang nonton video seperti itu. Nah, selanjutnya poin kelima itu pastikan untuk menunjukkan dan menceritakan tadi ya pesannya dari si videonya. Pastikan menampilkan pesan bisnis secara visual dan juga suara. Jadi tadi ya, yang penting video itu bukan cuma menarik tapi ada pesannya. Apalagi kalau kita membuat video untuk memasarkan produk ya. Jadi kan pasti tujuan kita adalah biar produk ini tuh laku gitu, biar produk ini tuh ada yang beli gitu. Jadi kan pastinya menampilkan pesannya gitu. Kecuali kalau memang video untuk hiburan ya, yang penting lucu-lucuan, yang penting enak dilihat seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya tuh yang lebih bagus lagi videonya itu ada teks atau subtitlenya atau juga closed caption agar mudah dipahami. Jadi jangan sampai buat video tuh yang nggak jelas gitu. Ini video nggak ada keterangan ini video apa, terus kayak video random aja, terus di captionnya juga nggak menjelaskan. Orang kan jadi bingung, ini sebenarnya tuh video apa. Ya, jadi pastikan videonya tuh ada teksnya, ada penjelasannya lah ya, gampangnya seperti itu. Lalu selanjutnya gunakan juga gaya bahasa yang natural dan informatif. Jangan menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh orang lain. Selanjutnya yang poin keenam itu memanfaatkan tren ya. Pastikan ikuti tren populer untuk ide konten. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. Ini kayaknya kayak kemarin ya yang lagi viral-viralnya apa? Oh, ya, yang lagi viralnya Sonorik nih. Gimana sih caranya nanti dari idenya Sonorik di diolah jadi ide konten kita seperti itu. Terus jangan lupa juga pastikan konten kalian nanti menggunakan hashtag terkait agar mudah ditemukan oleh audiens. Jadi kalau seandainya contoh kita membuat video untuk produk baju gitu ya. Jadi pasti videonya kan tentang bajunya, terus nanti penjualan bajunya. Jadi hashtagnya pasti nggak jauh-jauh dari kayak pakaian, terus baju ataupun jaket gitu. Jadi pas orang-orang nyari tuh pasti pas waktu ngetik, oh saya mau jaket gitu. Pasti kan ngetiknya langsung jaket gitu. Nah, nanti biasanya penggunaan hashtag ini akan memudahkan orang menemukan video kita. Dan selanjutnya pastinya tren itu membantu konten lebih relevan dan engage. Jadi gampangnya adalah semakin video itu ngikutin tren, biasanya engagement-nya atau view-nya ya, orang yang nonton video kita akan semakin banyak. Logikanya kalau lebih banyak orang menonton video kita, lebih banyak juga kemungkinan orang akan beli produk kita gitu. Terus yang poin ketujuh itu ada kolaborasi dengan kreator. Nah, kreator nih artis-artis ya, artis-artis TikTok seperti itu yang sudah terkenal ataupun followernya sudah banyak. Karena biasanya kreator bisa membantu menjangkau audiens yang lebih luas karena pastinya biasanya mereka sudah mempunyai followers yang banyak ya. Jadi kemungkinan video kita akan lebih banyak dilihat oleh orang lain. Terus selanjutnya konten kolaborasi terasa lebih autentik. Jadi kadang ada konten yang collab ya, kolaborasi. Jadi dua orang bikin video gitu ya. Terus selanjutnya nanti
kalau kita menggunakan kolaborasi dengan kreator, itu bisa meningkatkan kepercayaan dan pastinya memperkuat storytelling brand. Tadi ya, pesan dari produknya atau pesan dari brandnya. Seperti itu. Nah, itu tadi kalau tadi tips untuk membuat video di TikTok, ini ada tips agar video yang telah kita buat itu bisa FYP atau viral ya di TikTok. Itu gimana sih? Nah, pertama itu pastikan kalian menggunakan hashtag yang tepat ya. Tadi seperti yang saya jelaskan ya. Hashtag itu biar orang-orang atau mempermudah orang menemukan video kita seperti itu atau akun kita malah. Pertama itu biasanya bisa mengkombinasikan hashtag populer seperti biasanya ditambahin setelah ngupload video biasanya dikasih hashtag FYP atau for your page atau tadi ya menyesuaikan juga dengan hashtag spesifik sesuai topik videonya. Terus strategi ini biasanya membantu algoritma menampilkan videomu ke audiens yang relevan. Nah, yang kedua, waktu posting ini. Posting itu kalau bisa di waktu yang tepat. Jadi, biasanya waktu terbaik biasanya tuh pagi, terus ada siang pas waktu jam makan siang, ataupun juga sore menjelang malam. Terus selanjutnya lakukan uji coba untuk mengetahui kapan audiensmu paling aktif. Nah, ini juga harus sering diperhatikan. Biasanya waktunya itu nggak harus sama terus. Jadi eh, kita lihat dulu nih, kita upload dulu satu video atau dua video. Terus selanjutnya kita lihat, lakukan uji ya. Kita lihat nih dari dua video atau dari video kita biasanya tuh followers kita atau audiens kita biasanya tuh paling aktif jam berapa atau nontonnya paling rame tuh di jam berapa. Jadi biasanya jangan langsung ngikutin, wah kata si konten kreator si A itu paling bagus tuh uploadnya jam 10 nih. Soalnya dia kalau ngupload jam 10 pasti viral, pasti FYP. Nah, belum tentu karena itu FYP di followersnya dia ataupun di audiensnya dia yang yang udah sering nonton videonya dia. Jadi pastikan kita tahu nih jam aktif followersnya kita atau jam aktif audiensnya kita sendiri. Kayak gitu ya. Selanjutnya poin nomor 3, buat konten yang menarik. Bisa menit pertama itu sangat menentukan ya. Jadi tarik perhatian sejak awal. Gampangnya kalau sekarang tuh terkenalnya hook ya. Jadi 3 detik pertama orang bakal nonton video kita apa enggak gitu. Terus selanjutnya gunakan musik tren, efek atau editing yang unik, ya unik ataupun juga ceritanya yang singkat. Jadi biasanya musik yang lagi booming apa nih? Biasanya kalau kita pakai di TikTok, orang pasti biasanya, oh saya mau dengerin lagu ini. Pas waktu ngeklik lagunya, nah biasanya kan muncul nih di pencarian video-video yang menggunakan audio itu. Gitu. Jadi akan memperluas kemungkinan video kita akan dilihat oleh orang lain seperti itu. Itu tadi ya. Terus selanjutnya ada konten bisa berupa tips, challenge ataupun storytelling. Nah ini biasanya kalau kalian membuat akun TikTok, kalau bisa kontennya nggak cuma satu jenis aja gitu. Jadi kontennya nggak cuma promosi terus gitu. Jadi kan orang-orang kadang akan bosan ya, atau audiens kita biasanya akan bosan ya. Ini kok eh, kontennya promosi terus. Nah, biasanya diseling-selingi gitu. Oh, mungkin ada satu konten yang tips gitu. Jadi kalau seadanya tadi ya, contohnya akun jual baju, jadi ngasih tips ini pas kalau kalian keluar, nah baju apa nih yang cocok pas dipakai panas-panas tapi tetap stylish gitu. Nah, itu editing ya ataupun challenge ataupun video hiburan yang lainnya seperti itu. Selanjutnya poin nomor 4, interaksi dengan pengguna lain. Jadi biasanya kalau bisa itu kalian coba balas komentar di video kalian. Jadi kalau ada yang komen di video kalian, kalian balas komentarnya. Atau
kalian bisa nge-like aja, nge-like komentarnya, dan juga kalian ngomentarin video orang lain. Terus juga menggunakan fitur duet atau stage untuk kolaborasi tadi ya, tentang kolaborasi. Selanjutnya, semakin aktif interaksi, itu semakin besar peluang video kita dilihat audiens baru. Jadi contoh kalau kalian lihat video orang lain, terus kalian meninggalkan komentar di situ, biasanya itu juga akan membuat kemungkinan orang lain akan mampir ke profil kita. Jadi, oh, ini siapa nih yang komen komen ini, kayaknya komennya unik nih. Nah, biasanya kan diklik nih profilnya. Oh, kelihatan. Oh, ini profil ternyata profil yang jualan baju gitu, akun penjualan baju gitu. Nah, nanti kan mau nggak mau biasanya scroll ke bawah, lihat-lihat video kita, terus lihat-lihat produk kita, terus akhirnya check out gitu. Terus selanjutnya poin yang kelima itu kalau bisa konsisten dalam memposting ya, dalam membuat postingan atau upload kontennya ya. Kalau bisa kalian buat jadwal posting rutin agar audiens menunggu kontenmu. Tadi ya seperti yang saya jelaskan mengenai jam posting, biasanya tuh kalau terbiasa akun itu postingnya jam 10, orang bakal ngeh gitu. Ah, nanti biasanya besok nih, besok biasanya jam 10 nanti bakal ada konten terbaru dari akun ini kayak gitu. Karena juga konten yang konsisten juga bisa meningkatkan peluang algoritma mendorong videomu ke FYP. Yang keenam, ini cukup penting juga. Pastikan internetnya stabil ya. Pastikan koneksinya cepat dan stabil agar agar produksi hingga upload lancar. Jadi kalau bisa pas waktu kalian mau upload videonya atau buat videonya itu internetnya stabil ya. Karena biasanya kalau internetnya nggak stabil nanti juga akan memengaruhi ke kualitas video. Jadi kalau seandainya kita upload videonya itu blur ya atau pecah-pecah, orang lihatnya juga males gitu ya. Gampangnya kita kalau lihat video, ini videonya pecah-pecah ya, nggak jernih ya, nggak bagus gitu kualitasnya, pasti akhirnya kita skip aja ya, nggak nonton videonya seperti itu. Nah, itu tadi tips agar videonya viral ya ataupun FYP seperti itu. Nah, selanjutnya ada daftar panduan kualitas materi iklan di TikTok. Jadi kalau seandainya kalian sudah itu ya, sudah membuat videonya tadi dengan tips-tips pembuatan video dan juga di upload menyesuaikan tadi tips biar FYP. Ini ada panduan kualitas materi iklan TikTok. Jadi pastikan eh, kalian tidak apa namanya melanggar aturan yang ada di TikTok ya. Ini yang pertama untuk kualitas video. Ini kalian harus memastikan. Tadi pertama, apakah konten yang kita gunakan itu rasionya aspeknya sudah benar. Aspeknya sudah 9:16 dan layar penuh. Kalau seandainya sudah, berarti ini boleh nih diupload gitu. Kalau seandainya belum, wah kayaknya belum nih, berarti kalau bisa videonya diganti gitu ya. Terus selanjutnya, apakah pencahayaan pada video sudah bagus atau belum? Jika Anda memiliki produk fisik, apakah detail produknya mudah dilihat? Jadi kalau seandainya ya di videonya tadi produknya baju, apakah bajunya kelihatan nggak? Nah, ini kelihatan nggak sih bajunya tuh aslinya lengannya panjang gitu? Atau ini warna bajunya tuh aslinya biru gitu. Cuma karena mungkin pencahayaannya jelek, birunya jadi hitam. Nanti kan pas waktu orang lain check out loh kok warnanya beda sama video ya yang di video, jangan sampai seperti itu ya. Nah, selanjutnya apakah resolusi video itu setara atau lebih dari 720 karena biasanya normalnya minimal kalau di TikTok memang 750 atau yang ke atas seperti itu ya. Selanjutnya, apakah video Anda mematuhi spesifikasi dan zona aman TikTok? Nah, biasanya zona aman TikTok ini biasanya seperti kalian ya kalau lihat TikTok, biasanya kan di bawah
di bawah ada captionnya. Jangan sampai nanti videonya ketutup caption ataupun biasanya di panel sebelah kiri ya sebelah kanan kanan HP kalian itu kan biasanya ada button profil, terus ada tombol like. Nah, jangan sampai pas waktu kalian buat video itu ketutupan dengan fitur-fiturnya TikTok seperti itu. Kalau bisa ya videonya fokusnya di tengah gitu, walaupun videonya layarnya penuh. Nah, selanjutnya juga perhatikan durasi video. Kayak tadi ya, yang saya jelaskan, durasi video di TikTok itu biasanya 21 sampai 34 detik saja. Nah, itu mengenai kualitas video. Jadi, pastikan kualitas video kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini gitu. Selanjutnya mengenai suara ya. Jadi pastikan suaranya apakah kita menggunakan musik, voice over atau campuran keduanya. Apakah ini videonya sudah ada musiknya, apakah sudah ada voice overnya gitu. Kalau belum bisalah kita tambahin gitu sebelum upload. Nah, terus seandainya nih jika kita menggunakan musik untuk iklan ya, kayak kita kalau seandainya mau jualan kan pasti itu judulnya video iklan ya. Pastikan musiknya bebas royalti dari perpustakaan musik komersial. Ya, tadi yang saya jelaskan kalau bisa memang menggunakan audio-audio yang memang sudah disediakan oleh TikTok. Selanjutnya, biasanya jika kita tidak menggunakan musik untuk iklan, pastikan voice over-nya dapat didengar serta memberikan informasi yang menarik atau bermanfaat. Jadi kalau seandainya ada voice over-nya, itu kalau bisa yang jelas. Jadi biasanya sih biar lebih jelas, biasanya ditambahin subtitle ya. Jadi orang bisa nyocokin nih suaranya sama tulisannya gitu. Kalau seandainya pas waktu didengar rada nggak jelas gitu. Jadi orang bisa benar-benar menerima informasi atau pesan yang akan diberikan oleh video tersebut ya. Gamanya seperti itu. Selanjutnya juga yang terakhir mengenai suara, ini jika kita menggunakan keduanya, periksa level volume suara untuk memastikan perkataan yang diucapkan dapat didengar. Jadi kalau seandainya contoh nih ada musik tapi juga ada suara orangnya, ada suara kitanya. Itu pastikan di waktu pengaturan editing video itu pastikan volumenya itu nggak sama-sama tinggi ya. Jadi biasanya kalau pas waktu voice over, pas waktu ada suaranya, musiknya diturunin. Jadi orang bisa kedengeran ya. Ya ini suaranya ngomong ini lagi ngomong apa sih gitu. Jadi nggak keganggu sama suara musiknya seperti itu ya. Itu tadi tentang suara. Selanjutnya pesan ya. Ini yang sebenarnya cukup penting juga. Pertama, apakah pesan yang diberikan jelas dan ringkas? Jadi contoh mau jualan tadi ya baju, apakah sudah jelas nih pesannya? Ini bajunya warnanya apa, ukurannya berapa, harganya juga berapa, bahannya dari kain apa? Apakah sudah jelas? Apakah sudah mampu menjawab 5W 1H dari pelanggan yang akan beli bajunya? Kayak gitu. Contoh ya. Contohnya seperti itu. Terus juga apakah bisnis atau nama produk itu sudah diungkap dengan jelas. Tadi ya, contoh baju tidur gitu. Apakah ini udah jelas ini baju apa kalau judulnya cuma baju aja gitu. Selanjutnya juga apakah kita menggunakan setidaknya salah satu taktik pesan di bawah ini. Pertama ada voice over, kedua berbicara langsung ke kamera, ketiga, overlay text. Jadi biasanya kalau voice over itu bisa menggunakan ya bisa menggunakan yang ada di AI ya, aplikasi AI. Jadi kita kalau males ngomong sendiri atau malu gitu ya, menggunakan suara kita sendiri di video, kita bisa menggunakan voice over. Atau ya itu tadi ya, kalau seandainya kita bicara langsung ke kamera. Nah, pastinya juga ada overlay text. Itu biasanya subtitlenya ya. Apakah ini sudah ada subtitlenya? Atau biasanya kalau memang nggak menggunakan
voice over ataupun nggak berbicara langsung ke kamera, minimal ada overlay text. Jadi orang bisa lebih mudah memahami videonya ya, seperti itu. Selanjutnya juga yang terakhir mengenai pesan, apakah video menyertakan ajakan bertindak yang jelas? Apakah CTA, call to action-nya, selaras dengan tujuan iklan? Tadi ya, kalau seandainya kita membuat video untuk promosi baju, kita pengennya dari video, kalau orang lihat video kita, dia bakal beli bajunya. Nah, contoh kalau di TikTok, pasti kalau kalian sering lihat ya, jangan jangan lupa ya, nanti klik keranjang kuning di bawah kayak gitu. Jadi pastikan ada uh, call to action-nya. Jadi orang bisa tahu nih, oh ini caranya saya beli itu gimana sih caranya beli gitu. Belinya di mana sih, harus kemana gitu. Jadi jangan cuma bikin orang tertarik tapi nggak tahu setelahnya itu mau kemana gitu. Jadi harus jelas nih ada call to action-nya. Kalau seandainya nggak ada di keranjang kuning, apakah saya bisa beli langsung lewat DM atau saya harus menghubungi kemana seperti itu ya. Selanjutnya ada persetujuan periklanan. Ini biasanya dari TikTok aslinya untuk memastikan materi iklan kita itu disetujui dan dipublikasikan. Baca kebijakan materi iklan di TikTok. Biasanya ada ya aturannya. Jadi kalau biasanya eh, kita melanggar ya, contoh di dalamnya ada kayak menggambarkan suatu kekerasan ataupun itu ya kekerasan ataupun SARA gitu ya. Nah, itu biasanya nanti dari TikTok sendiri akan otomatis membanet video kita. Jadi video kita akan dihapus ya dari TikTok ataupun biasanya lebih parah adalah akun kita yang dihapus atau dibekukan oleh TikTok. Nah, kita kan nggak mau ya seperti itu. Jadi pastikan pas waktu kita buat video itu aman dan mematuhi aturan yang ada seperti itu ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah melihat kita sudah mempelajari tips-tips membuat video, tips biar FYP, terus juga daftar persyaratan-persyaratan. Nah, ini ada aplikasi editing video. Sebenarnya kalau berbicara aplikasi editing video, sebenarnya banyak sekali yang ada di luaran sana. Entah itu yang biasanya eh, menggunakan HP ya, handphone, ataupun menggunakan komputer ya, PC ataupun laptop. Nah, ini selain biasanya editing yang langsung di TikTok, ini juga ada beberapa aplikasi yang sering saya sering temukan itu digunakan untuk membuat video yang ada di TikTok ya. Ini saya ambil contoh tiga saja. Ini bisa di HP semua ya. Yang pertama ada InShoot. Ini aplikasi yang menawarkan banyak fitur editing, mulai dari memotong video hingga menambahkan musik dan juga teks. Terus selanjutnya ada CapCut. Selain cara ngedit video yang langsung di TikTok, kita juga bisa melakukannya via aplikasi editing populer ini ya. CapCut cukup populer ya akhir-akhir ini. Ya mungkin dari 2 atau 3 tahun terakhir ini ya CapCut tuh cukup populer. CapCut juga mudah digunakan dan menawarkan banyak sekali efek serta transisi yang dapat mempercantik video TikTok kita kayak gitu ya. Itu nanti ada materi tambahan nanti CapCut ya, kita menggunakannya CapCut. Terus selanjutnya ada KineMaster. Nah, tapi berbeda dari InShot dan CapCut, aplikasi ini cenderung lebih kompleks dan cocok untuk kita yang ingin mengedit video dengan fitur yang lebih canggih. Nah, ini bisa nih kalau kalian mau nyoba-nyoba, ada InShot, ada CapCut, dan juga ada KineMaster. Nah, ini bisa dicoba di handphone ya. Kalau seandainya kalian mau aplikasi editing yang lebih berat lagi, ataupun mungkin saya mau ngeditnya pakai komputer gitu, atau pakai laptop, kalian juga bisa pakai Filmora ya. Filmora itu hampir mirip seperti CapCut, tapi biasanya
itu saya sering gunain di komputer gitu. Jadi ataupun di laptop ataupun yang populer tapi berat dan juga mahal juga ya. Itu ada Adobe Premiere. Adobe Premiere itu cukup berat, tapi bisa untuk editing video-video yang lebih berat juga ya untuk editingnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada cara membuat video pendek di TikTok. Jadi kalau seandainya, oh HP saya nggak bisa diinstal aplikasi aplikasi editing video lagi nih, bisa nggak sih langsung aja gitu. Nah, ini dari TikToknya sendiri juga bisa langsung ya, langsung bikin videonya. Jadi nggak harus istilahnya nggak harus nginstal lagi ya, install aplikasi editing. Jadi kalau dari TikToknya sendiri ini ada. Yang pertama pastinya kalian wajib punya akunnya dulu ya, punya akun TikTok dulu, punya aplikasi TikToknya juga di handphone kalian. Kalau seandainya kalian belum punya akunnya ataupun belum punya TikToknya ya nggak bisa gitu. Pertama, biasanya gampangnya ya pasti pertama akses fitur pembuatan video TikTok. Ah, paling gampangnya kalau kalian buka TikTok langsung muncul video yang FYP atau video yang kalian tonton. Nah, biasanya di bawah itu kan ada 5 menu ya, ada home, ada discover atau pencarian, terus ada pesan, ada profil. Nah, di tengah-tengahnya itu yang kotak plus. Nah, buka aplikasi TikTok di ponsel, terus kemudian tombol buat ya, nggak ada tulisan buatnya, tapi ada kayak plusnya itu ya yang ditunjukkan dengan tanda A plus di bagian bawah untuk memulai membuat video. Nah, kalian tekan aja. Terus biasanya nanti akan membuka kamera, biasanya membuka kamera atau aplikasi yang seperti ini ya. Nomor dua, nanti tampilannya handphone kalian akan seperti ini. Terus biasanya sebelum kalian lanjut ngerekam, itu kalian pilih durasinya, durasi dari video yang akan kalian shoot atau kalian rekam sendiri ya. Ini kalian ngerekamnya langsung dari TikTok ya. Nah, ada ini yang disediakan oleh TikTok. Ini ada yang 15 detik, ada yang 60 detik, 1 menit, ataupun 3 menit. Nah, kalau seandainya, loh, tadi kata Mbak Meli, bagusan itu 21 sampai 34 detik ya. Nah, ini kan nggak ada pilihannya, Mbak. Gimana ya? Nanti bisa kita edit pas waktu editing editing di tahap lanjutnya ya. Nah, ini sebelum Anda memulai merekam, tentukan panjang video Anda. Nah, TikTok menawarkan beberapa opsi tadi ya, 15 detik, 60 detik, dan juga 3 menit. Geser untuk memilih panjang perekaman yang diinginkan yang paling sesuai. Nah, kita kira-kira mau bikin konten seberapa panjang nih tadi ya. Nah, nomor 3, rekam pasti ya, rekam video Anda. Langsung tadi klik tombol yang ini ya, merah tadi, nanti akan otomatis kerekam. Aktifkan perekaman dengan mengklik tombol rekam merah tadi. Terus tahan tombol saat Anda merekam video. Anda juga dapat menggunakan fitur timer untuk mengatur hitungan mundur sebelum perekaman dimulai, memungkinkan Anda untuk masuk ke posisi. TikTok memungkinkan Anda merekam beberapa klip, jadi jangan ragu untuk berhenti dan mulai sesuai kebutuhan. Itu tadi yang merekam video, jadi setelah kalian klik rekam, biasanya langsunglah kalian memperagakan videonya. Atau kalau itu ya, kalau seandainya contoh kita mau merekam video untuk produk, ya langsung saja kameranya diarahkan ke produknya, seperti itu. Yang selanjutnya nomor 4 itu memastikan kita mengelola durasi dan klip video tadi ya. Karena TikTok menyediakannya tadi 15 detik, 60 detik dan juga 3 menit dan kadang pun kita ngerekamnya melebihi gitu atau bahkan kadang kurang. Nah, nanti bisa nih diatur di sini. Biasanya setelah merekam, kita dapat mengatur panjang dan urutan klip ya. Jadi kalau seandainya kita ngerekamnya tadi lebih dari sekali ya. Jadi rekaman tadi disebutnya klip ya. Nah, dari TikTok sendiri, alat bawaannya itu memungkinkan kita untuk memangkas
di setiap klip kepanjang yang diinginkan dan mengatur ulang urutan klip kita ya. Langkah ini memastikan video kita mengalir dengan lancar dan sesuai dengan durasi yang dipilih. Nah, ini juga kita bisa memotong kalau seandainya klipnya kepanjangan bisa kita pendekkan. Tapi kalau seandainya klipnya kita pendek, nggak bisa kita panjangkan kecuali dengan cara kayak itu di slow motion ya. Jadi di slow motion dia akan lebih durasinya akan lebih panjang atau juga bisa kita ngerekam lagi tambahan gitu atau menambahkan elemen lain seperti foto kayak gitu ya. Nah, yang kelima, edit video dengan alat bawaan TikTok. Tadi tadi kalau motong-motong aja ya, motong videonya, habis itu nanti bisa juga di TikTok video kita bisa menggunakan editing yang ada di TikTok. Kita juga dapat menambahkan suara yang sedang tren tadi ya, daripada kita bingung suara apa nih yang nggak kena copyright atau royalty, kita bisa milih langsung aja di TikTok yang sedang tren. Terus juga kita bisa menambahkan filter juga di video kita ataupun efek layar hijau, ada juga stiker, emoji, suara, suara dan juga teks tulisan ya. TikTok sering juga merekomendasikan soundtrack berdasarkan konten video Anda, tapi kita juga dapat menggunakan bilah pencarian untuk menemukan efek suara atau lagu lain yang sesuai. Jadi biasanya TikTok tuh otomatis kayak, oh ini kayaknya lagu ini cocok nih buat video video kita gitu. Tapi kalau seandainya kita ngerasa, oh enggak nih videonya nggak cocok nih sama saya, nggak cocok sama videonya, kalian juga bisa mengganti videonya ya. Mengganti suaranya ya seperti itu. Selanjutnya poin nomor 6 ya. Setelah selesai ngedit nih udah kita kasih efek, udah kita kasih suara, udah kita kasih tulisan. Pastinya biasanya selesai mengedit pastinya kita review dulu ya. Kita lihat videonya bagus apa enggak gitu, sebelum kita upload. Nah, setelah ini ya sesuai dengan penjelasannya, setelah selesai mengedit, biasanya mengetuk berikutnya, atau biasanya tinggal panah, anak panah gitu, untuk masuk ke pengaturan publikasi atau posting posting upload ya, upload posting, tambahkan deskripsi, biasanya jadi tambahan deskripsi ini captionnya ya, captionnya, tagar dan juga atur opsi seperti duet atau stage. Jadi boleh nggak sih orang lain ngeduet video kita atau di stage gitu. Setelah ditinjau, kalau udah sesuai nih dari captionnya. Tadi ya captionnya jangan membingungkan. Contoh kalau seandainya videonya tentang ini video tentang baju tidur, jadi pastikan di captionnya juga menjelaskan produk kita gitu. Oh ini adalah baju tidur dengan bahan sutra yang bakal nyaman dipakai pas waktu kalian tidur. Contohnya seperti itu. Setelah semuanya kayaknya udah bagus, oh videonya udah bagus nih. Terus captionnya juga udah bagus, sama juga jangan lupa sampulnya ya atau cover atau yang nanti gampangnya adalah tampilan yang akan eh, kelihatan sebelum orang lihat video kita atau tampilan awalnya biasanya juga kelihatan di bio akun kita itu dipilih jadi biar sampul videonya itu bagus. Nah, setelah semuanya kayaknya udah bagus sesuai sama keinginan kalian, barulah kalian posting videonya. Seperti itu. Nah, itu kalau kita membuat video langsung di TikTok-nya, langsung dari TikTok-nya ya. Kalau seandainya kalian, oh saya nggak bisa install CapCut Kak, atau nggak bisa pakai aplikasi editing lainnya, nah, boleh banget langsung dari TikTok-nya. Seperti itu. Nah, cuma ini ada lagi, ini cara membuat video pendek di CapCut, karena sering juga ya saya temukan itu orang-orang menggunakan CapCut. Nah, kalau CapCut sendiri sebenarnya ada beberapa versi. CapCut itu menyediakan 3 versi. Yang pertama, versi yang untuk di ponsel. Ini kalau di materi PPT-nya ini dari ponsel.
Ada juga yang menggunakan desktop atau terinstall di PC ya, di komputer. Saya sendiri menggunakan yang di PC ataupun di komputer. Ada juga CapCut versi nggak usah diinstal. Jadi kalau di HP kan harus nginstal dulu di HP. Kalau di komputer ya harus nginstal dulu di komputer. Nah, gimana kalau kita nggak mau nginstal di HP, juga nggak mau nginstal di komputer kita gitu atau laptop kita. Nah, CapCut juga menyediakan itu secara online, jadi di websitenya. Cuma memang tampilannya beda. Jadi kalau kalian pernah ngedit di CapCut, ngedit CapCut HP, terus lihat tampilan CapCut yang ada di PC, ada di komputer, itu saja sudah beda. Terus kalian juga lihat tampilan yang ada di CapCut website, itu juga beda lagi atau online ya. Beda kalau Canva kan juga ada desktop di website dan juga HP. Tapi kalau Canva itu tampilannya hampir sama semuanya. Jadi di desktop sama online itu sama persis. Terus yang di HP juga sama. Tapi kalau CapCut itu beda ya. Kalau kalian sudah terbiasa menggunakan HP, biasanya kalau kalian pindah mau menggunakan tab CapCut-nya di komputer atau laptop, itu biasanya tampilannya beda-beda. Apalagi kalau mau yang di online di website, itu juga beda banget. Nah, pastinya pertama ini ya, kalau seandainya kalian mau membuat video pendek di CapCut, yang pertama pastinya kalian harus punya CapCut-nya ya. Aplikasi CapCut-nya sudah terinstall di ponsel. Terus CapCut ini bisa punya akun dulu, akunnya pakai email ya, ataupun pakai email ataupun pakai akun TikTok kalian, itu bisa. Ataupun biasanya nggak usah login juga bisa sih, biasanya kalau buat ngedit-ngedit yang sederhana. Nah, setelah tadi ya kita punya aplikasi CapCut-nya, punya akunnya, yang pertama pasti membuka aplikasi CapCut-nya. Setelah terbuka nanti tampilan utamanya, tampilan pertama pasti seperti ini ya, seperti gambar nomor satu ini. Nah, setelah itu kita langsung aja tab proyek baru atau new project ya. Ini pakainya CapCut bahasa Inggris. New project nanti diklik, nanti setelah itu biasanya diarahkan ke sini ya, gambar nomor 2. Itu kita akan memilih video yang akan diedit. Terus nanti langsung klik aja. Biasanya bisa langsung milih banyak ataupun satu aja. Terus nanti tab tambah atau klik yang add gitu ya, yang tambah gitu. Biasanya tombolnya yang warnanya beda sendiri gitu. Nah, bedanya kalau di TikTok tadi kita ngerekam sendiri, di CapCut ini nggak bisa langsung ngerekam dari CapCut-nya, tapi videonya sudah ada duluan. Jadi kalian rekam duluan. Sebenarnya kalau di TikTok juga bisa eh, video yang sudah direkam atau sudah ada di HP gitu. Jadi nggak usah langsung rekam dulu baru diedit gitu. Jadi bisa mungkin yang rekamnya kemarin baru diedit sekarang itu juga bisa sebenarnya. Setelah kalian memilih video terus ditambahkan, nanti kan seperti ini ya, nomor 3 setelah dimasukkan di CapCut videonya, pastinya milih lagu. Cuma ini kalau untuk TikTok, ini kalian boleh juga di skip aja. Jadi pilih lagu dari CapCut-nya sebenarnya sudah menyediakan beberapa lagu ya, lagu di CapCut-nya. Jadi kita nggak usah download lagi dari luar, itu di CapCut ada. Cuma hati-hati kalau kalian milih lagu di CapCut ataupun lagunya dari luar, itu biasanya tadi ya tentang royalti ataupun copyright di TikTok biasanya rada sensitif. Jadi kadang bisa aja kayaknya aman nih kan soalnya aman nih soalnya kan saya ambil lagunya di CapCut, belum tentu karena CapCut dan TikTok itu berbeda. Jadi gampangnya perpustakaannya TikTok dan perpustakaannya CapCut tuh berbeda. Jadi mungkin di CapCut aman nih, lagunya gratis bisa saya gunakan, tapi ternyata pas waktu diupload ke TikTok
lagu itu kena royalti atau ternyata nggak masuk di perpustakaannya TikTok. Jadi biasanya otomatis akan kehapus audionya. Kayak gitu. Terus selanjutnya, ya nomor 4 setelah pilih lagu ya, kalau seandainya tetap mau pilih lagu dari CapCut juga boleh. Yang nomor 4 gunakan alat pengeditan. Eh, Tab alat pengeditan di sepanjang menu bawah untuk menambahkan stiker, filter, teks, dan lainnya. Nah, biasanya tampilan kalau pengeditan CapCut tuh hampir mirip seperti TikTok ya. Jadi menu-menunya tuh ada di bawah gitu, ada di bawah. Kalau di komputer ya atau laptop itu kan biasanya di sisi di atas ya, malah bukan di bawah. Jadi kalian bisa menambahkan sama aja hampir kayak TikTok, cuma biasanya lebih banyak di CapCut ya. Kalian bisa ngasih apa namanya efek, terus bisa ngasih stiker-stiker, terus bisa ngasih transisi juga gitu. Nah itu kalian bisa pilih-pilih sendiri gitu, berkreasi kayak gitu ya, menggunakan alat yang sudah ada di CapCut. Nah, setelah tadi sudah, jangan lupa tadi ya, kalau sudah ada videonya, sudah ada musiknya, terus kalian sudah menambah teks, efek, stiker, dan lain sebagainya, pastinya langkah terakhir itu diekspor. Ekspor tuh atau disimpan ya, disimpan di eh, handphone kalian. Tab ekspor untuk mengunduh dan membagikan video kalian ke media sosial dan lainnya. Nah, tapi ini untungnya adalah kalau CapCut ini dia sudah terintegrasi dengan TikTok ya. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan, kalian bisa masuk masuk CapCut itu menggunakan akun TikTok kalian. Jadi nggak harus bikin akun CapCut sendiri kayak gitu. Jadi setelah diekspor atau tersimpan bisa langsung di-share ke TikTok. Bahkan biasanya langsung otomatis open atau membuka untuk share ke TikTok. Ataupun kalau memang kalian masa nggak mau ngupload sekarang, saya maunya ngedit aja hari ini, uploadnya mungkin besok ataupun bahkan minggu depan ya, kalian cukup simpan saja di ponsel kalian seperti itu. Kalau di TikTok beda ya. Tadi kalau kalian ngeditnya di TikTok, biasanya kalau mau uploadnya itu lebih lama. Jadi kalau ngeditnya di TikTok hari ini, tapi pengennya nguploadnya itu minggu depan. Nah, biasanya setelah selesai review, itu biasanya jangan langsung diposting, tapi biasanya dimasukkan ke draft kayak gitu. Tapi itu masuknya nggak tersimpan di handphone kalian atau HP kalian, tapi biasanya kesimpannya di akun kalian kalau di TikTok. Nah, kalau di CapCut biasanya bisa juga kalau seandainya nggak mau disimpan di HP ya, di ponsel. Ini biasanya nyimpennya udah jadi video ya. Itu juga bisa nyimpennya masih eh, projectnya ya. Jadi projectnya atau masih editingnya. Kalau seandainya, wah kayaknya besok saya mau ibaratnya mau ngedit lagi nih. Soalnya ini kayaknya videonya kurang, masih mau saya tambahin. Nah itu boleh. Jadi nggak usah diekspor dulu, nanti simpan aja. Nanti biasanya pas waktu kalian buka lagi nih di CapCut, nanti ini kan new project nih. Ini kalau kalian belum pernah ngedit. Nah, biasanya kalau udah pernah ngedit, biasanya project-project yang udah pernah kalian edit itu akan muncul di sini gitu. Jadi nanti bisa diklik lagi, bisa diedit lagi, baru disimpan. Itu. Nah, itu kalau bikin itu ya, membuat video pendek di CapCut. Jadi tadi bisa ngeditnya di TikTok langsung ataupun di CapCut. Sebenarnya hampir sama sih karena kalau sekarang saya lihat tuh di TikTok juga editingnya atau ini ya fitur-fiturnya ini sekarang sudah hampir sama dengan aplikasi-aplikasi editing lainnya. Jadi kayak sudah bisa motong dan
juga bisa apa memperpanjang video, terus juga sudah ada transisinya, kita juga bisa menyelipkan transisi. Kita juga bisa mengubah audio, jadi malah lebih aman kadang karena kita audionya bisa langsung aja ambil dari TikToknya. Terus selanjutnya juga kita bisa ngasih teks juga ya, kalau seandainya tadi ya seperti yang dijelaskan, kalau seandainya suara kita di video itu kurang jelas, jadi bisa ditambahin teks kayak gitu. Bahkan bisa sekarang ini ada overlay-nya ya. Itu juga yang biasanya paling disukai ada efek-efek mempercantik ya. Bagi yang cewek-cewek nih biasanya biar kelihatan lebih cantik kita pakai kamera TikTok aja langsung rekam di TikTok gitu juga boleh. Nah, itu yang tadi ya, ini pembuatan videonya di TikTok dan juga di CapCut. Nah, saya yakin teman-teman sudah bisa ya kalau seandainya nanti praktek pembuatan video untuk produk kalian yang nanti bakal di-upload di TikTok. Gitu. Nah, mungkin kalau materinya sudah sampai di sini, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya ini tentang materinya. Atau belum ada? Oke, kalau belum ada ini saya sedikit penjelasan untuk penugasan yang dari saya ya. Penugasan dari saya kemarin kan buatan logo flyer, terus ini video ya. Ini video nanti kalian ngeditin video. Nanti kalian buka aja di Classroom ya. Buka Classroom. Wait. Nah, Classroom ini nanti kalau tugas yang dari saya itu di yang nomor 4 ini membuat konten ya. Ya di nomor 4. Kelihatan nggak sih? Nah, buat konten. Ini klik saja. Nanti di petunjuknya kan akan ini nih. eh nah, ini ya. Membuat konten. Ini pertama membuat desain produk untuk diposting di Shopee. Kemarin ya, membuat poster, flyer ya. Yang kedua membuat konten video untuk posting di TikTok Shop dengan mengikuti aturan konten keranjang kuning. Jadi ada dua, yang satu itu membuat desain produknya atau desain flyernya ya. Kemarin mungkin ada produknya terus tempelin harganya gitu ya. Yang kedua itu videonya. Kalian upload uploadnya langsung saja. Nah, uploadnya nanti langsung saja kalian upload. Kalian upload yang pertama itu kalian upload desainnya dulu. Terus yang kedua videonya. Videonya. Biasanya kalau seandainya videonya kalian nguploadnya itu kebesaran atau nggak bisa, biasanya bisa kalian akali dengan videonya kalian upload dulu ke drive kalian. Jadi ke drive kalian sendiri, baru nanti masukinnya itu link drive-nya. Kalau seandainya videonya nggak bisa, loh Kak ini saya ngupload videonya kebesaran nih, nggak bisa gitu, atau error gitu, nggak bisa terus. Gitu. Nah kalian bisa ngirimnya bentuk link yang udah ada di drive. Jadi kalian upload dulu di drive kalian, baru nanti masukin linknya kayak gitu ya. Contohnya, eh, nah, biasanya kan kayak gini ya, tampilannya kayak ada tambah, terus nah biasanya ditambah aja, ini bisa kalian pilih Google Drive ataupun file ataupun link. Tapi ini pastikan kalian nguploadnya dengan akun yang sama ya. Contoh kalian masuk di Classroom-nya itu menggunakan, ini contoh saya menggunakan akun desainer kampus gitu, kampus desainer. Jadi akun ini nanti kalian juga ngupload videonya kalian itu di drive
punya akunnya ini. Jadi hati-hati kalau seandainya yang HP-nya kalian alamat emailnya ada 5 atau 10 atau bahkan 20 ya. Jangan sampai kalian salah nguploadnya. Jadi kalau seandainya akunnya dua, yang satu drive-nya ternyata videonya ada di drive akun satunya, yang A gitu. Nah, ternyata yang masuk Classroom yang B, nanti tetap Google Drive-nya atau link-nya nggak bisa. Terus juga pastikan kalian nanti habis upload videonya di Drive, itu dikasih akses biar kita bisa buka ya. Jadi aksesnya nanti dikasih. Contoh. Nah, contoh ini ya, saya ngasih nih dokumen. Satu dokumen ini di drive saya, drive ini ya, drive akun saya, akun yang ini, Kampus Designer. Ini ada ini, drive di folder bahan CC. Ini ada satu file. Pastikan kalian ini pas waktu dibagikan, ini ya, diklik titik tiganya. Ini kalau kalian pakai apa namanya pakai komputer ya. Nanti kalau pakai HP hampir sama aja sih. Biasanya diklik aja, terus cari yang dibagikan. Klik aja dibagikan. Nanti akan muncul kayak gini nih. Akses umumnya. Nah, nanti akses umumnya diklik aja siapa saja yang memiliki link. Nah, ini boleh lihat ataupun editor. Ini boleh editor. Nanti barulah kalian salin linknya ya. Baru linknya nanti dipastekan ke classroomnya. Nah, baru nanti dipastekan di classroomnya. Ini boleh nih di linknya di sini. Contoh gitu. Tambahkan links gitu. Nanti kan ada nih linksnya muncul. Jadi nanti satu ada links video, nah satu ada gambarnya. Kalau seandainya video kalian nggak bisa langsung ditambah di sini, kan biasanya kan langsung tambah terus file ya. Kalian bisa langsung pilih file videonya masukin ke sini. Karena biasanya kalau di Classroom itu maksimal cuma 2 MB ya, kalau nggak salah. Jadi kalau videonya saya 30 detik ternyata sampai 100 atau 200 MB. Nah, biasanya kan nggak bisa diupload di sini nih. Nah, bisa diakalin tadi ya menggunakan gampangnya link kayak gitu. Jadi diupload dulu di drive kalian, baru nanti di-upload ke Classroom. Ingat ya, kalau punya saya membuat konten di nomor 4, yang dua. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk hari ini, untuk materi dan juga tadi ya penjelasan mengenai classroom. Nah, mungkin tadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada? Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa saya cukupkan saja ya sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti sesi hari ini dari tadi pagi sampai sekarang. Terus juga jangan lupa untuk tugas di classroom-nya dikerjakan. Kalau seandainya masih ada kebingungan bisa ditanyakan. Terus juga saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, entah itu yang disengaja ataupun tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya izin live ya.